Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam di awal tahun 2000-an, di mana serangan teror mengguncang negeri. Dua nama yang selalu muncul dalam setiap pembahasan tentang terorisme saat itu adalah Nurdin M. Top dan Azahari Husin. Mereka adalah otak di balik serangkaian aksi teror yang menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Siapa sebenarnya mereka? Bagaimana mereka bisa menjadi buronan nomor satu di Indonesia dan bahkan dunia? Mari kita telusuri kisah hidup, peran, dan akhir dari dua tokoh yang pernah menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional ini. Asal-usul dan latar belakang. Nurdin Muhammad Top lahir di Johor, Malaysia, pada tahun 1968. Sedangkan Azahari Husin, yang juga berasal dari Malaysia, lahir pada tahun 1957. Meski berasal dari negara tetangga, keduanya memilih Indonesia sebagai panggung aksi teror mereka. Keduanya adalah anggota Jemaah Islamiyah, sebuah jaringan teroris yang memiliki kaitan erat dengan Al-Qaeda. Nurdin Top dikenal sebagai Demolition Man karena keahliannya dalam merakit bom. Dia adalah lulusan teknik kimia, yang memberinya pengetahuan mendalam tentang bahan peledak. Sementara itu, Azahari Husin, yang juga seorang ahli bom, adalah lulusan teknik mesin. Keduanya bertemu di Afghanistan pada era 1980-an, di mana mereka terlibat dalam pelatihan militer dan ideologi jihad global. Peran dalam jaringan terorisme. Nurdin M. Top dan Azahari Husin adalah duo yang sangat berbahaya. Mereka tidak hanya merencanakan serangan, tetapi juga melatih anggota baru Jemaah Islamiyah dalam pembuatan bom. Keduanya terlibat dalam serangkaian aksi teror besar di Indonesia, termasuk 1. Bom Bali 2002, serangan ini menewaskan 202 orang, termasuk banyak turis asing. Bom Bali menjadi pukulan besar bagi Indonesia dan mengubah wajah pariwisata dunia. 2. Bom JW Marriott 2003, menewaskan 12 orang dan melukai ratusan lainnya. 3. Bom Kedutaan Australia 2004, menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 150 orang. Mereka juga diduga terlibat dalam serangan lain, seperti bom Kuningan 2004 dan rencana serangan yang berhasil digagalkan oleh aparat keamanan. Buronan nomor 1. Setelah serangan bom Bali, Nurdin M. Top dan Azahari Husin menjadi buronan paling dicari di Asia Tenggara. Mereka terus bergerak di bawah tanah, berpindah-pindah lokasi, dan menggunakan jaringan simpatisan untuk menghindari penangkapan. Polisi dan Densus 88, Detasemen Khusus Anti Teror, bekerja keras untuk melacak keberadaan mereka. Azahari Husin akhirnya tewas pada tanggal 9 November tahun 2005 dalam penyergapan di Batu, Jawa Timur. Dia menolak menyerah dan memilih bertahan di dalam rumah, yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Sementara itu, Nurdin M. Top berhasil menghindari penangkapan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya tewas dalam penyergapan di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 17 September tahun 2009. Dampak dan warisan. Kematian Nurdin M. Top dan Azahari Husin menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Namun, warisan mereka masih terasa hingga hari ini. Jaringan teroris seperti Jemaah Islamiyah terus berevolusi, dan ideologi radikal masih menjadi ancaman. Kisah mereka juga mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Indonesia, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang bekerja sama untuk melacak dan menangkap mereka. Refleksi dan pesan. Nurdin M. Top dan Azahari Husin mungkin sudah tiada, tetapi kisah mereka mengingatkan kita bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus dihadapi dengan kebersamaan dan kewaspadaan. Kita harus terus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih aman dan damai. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya tentang sejarah, keamanan, dan isu-isu terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.